Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Boruto meminta Garaga, Kuchiyose andalannya, untuk mengeluarkan segel pemberian dari Hakuja Sanin. Garaga yang besar dan mengintimidasi itu perlahan membuka mulutnya, lalu mengeluarkan sebuah benda yang bercahaya samar, itulah segel yang dimaksud. Namun, sebelum segel itu bisa diserahkan sepenuhnya kepada Boruto, tiba-tiba rival dari ayah Momoshiki melesat sangat cepat ke arah mereka dan berusaha merebut segel dari dalam mulut Garaga. Boruto yang sudah bersiap, langsung melemparkan pedang Kusanaginya ke udara. Pedang itu berputar dengan cepat sebelum akhirnya menancap tepat di pinggang rival ayah Momoshiki, menghentikan gerakannya yang nyaris mencapai Garaga. Garaga tidak tinggal diam. Ia segera mengibaskan ekornya ke arah pedang Kusanagi yang sudah tertancap, membuat pedang itu terdorong semakin dalam hingga menembus sisi pinggang lawan. Boruto yang menyaksikan itu pun berkata sambil tersenyum tipis, "Kerja bagus, Garaga. Gaya bertarungmu selalu membuatku kagum." Ia lalu mengaktifkan kekuatan dari pedang Kusanagi yang kini sudah berada di tubuh lawannya. Dari dalam tubuh rival ayah Momoshiki, tiba-tiba muncul sambaran listrik Raiton yang mengejutkan dan menyakitkan. Pria itu langsung berteriak keras, tubuhnya menggigil karena serangan listrik itu berasal dari cakra khusus yang disimpan Boruto di dalam Kusanagi. Dengan begitu, Boruto tidak hanya bisa menggunakan Hiraishin untuk berpindah tempat, tetapi juga bisa mengalirkan Shiden atau Raiton Jinrisen dari pedangnya langsung ke dalam tubuh musuh. Rival ayah Momoshiki akhirnya jatuh ke tanah, menahan rasa sakit di pinggangnya. Namun, Garaga melanjutkan serangan. Ia menggigit tangan lawan itu, berniat untuk menghabisinya. Tapi dengan satu tangan, rival Momoshiki mencabut Kusanagi dari tubuhnya dan melemparkannya ke arah Garaga. Pedang itu menancap tepat ke salah satu mata Garaga. Garaga meringis dan berkata, "Sial, dia cepat sekali." Boruto segera meluncur ke arah Garaga dan mengambil kembali pedangnya. Belum sempat mereka bernafas lega, rival ayah Momoshiki menunjukkan kemampuan regenerasinya. Luka-lukanya sembuh dengan cepat. Di saat bersamaan, ledakan besar muncul di langit dengan cahaya hijau terang. Ternyata itu adalah akibat dari pertarungan Toneri melawan Otsutsuki tertinggi. Tubuh Toneri tampak terjatuh dari langit, menghantam tanah di dekat Boruto. Tanpa pikir panjang, Boruto langsung terbang dan menangkap Toneri sebelum tubuhnya menyentuh tanah. Saat Boruto membantunya berdiri, Toneri berkata sambil terengah, "Sial, dia terlalu kuat." Boruto menatapnya dan berkata, "Aku tidak menyangka kau masih bisa berdiri setelah bertarung sendirian melawan Otsutsuki tertinggi. Padahal tubuhmu hanya terlihat sedikit luka." Toneri menjawab, "Aku tidak semudah itu mati, Boruto. Tapi aku harus mengakui, aku cukup kewalahan." Boruto lalu bertanya, "Selama pertarunganmu tadi, apa kau menemukan sesuatu yang penting?" Toneri mengangguk dan berkata, "Ya, ini berkaitan dengan Naruto, Sasuke, Madara, dan Kawaki." Boruto pun menjawab, "Tenang saja. Aku sudah memindahkan mereka semua ke planet bumi. Mereka sekarang dalam kondisi aman." Percakapan mereka terputus ketika tiba-tiba suara berat dari Otsutsuki tertinggi terdengar, "Kalian benar-benar tidak sopan. Berani-beraninya masuk ke sini tanpa izin dan membawa mereka ke bumi." Lalu, rival ayah Momoshiki menyambung, "Begitulah kelakuan para shinobi, selalu memakai cara licik. Tapi kau tidak perlu khawatir, Otsutsuki tertinggi. Kami sudah menanamkan segel di tubuh keempatnya, jadi mereka tetap bisa kami lacak." Otsutsuki tertinggi mengangguk sambil berkata, "Bagus. Aku sudah tak sabar mencapai tujuan akhir kita." Boruto lalu mengangkat pedangnya dan berkata, "Aku tidak menyangka kau seperti ini, rival ayah Momoshiki. Dulu kau sering membantuku saat aku kesulitan, bahkan memberiku informasi penting." Rival itu menjawab, "Maafkan aku, Boruto. Aku tahu ini mengejutkan. Tapi semua ini sudah direncanakan sejak lama. Kami tidak bisa menghancurkan planet bumi secara langsung karena bisa menggagalkan pertumbuhan pohon Shinju. Karena itu, aku ditugaskan untuk bersemayam di dalam tubuhmu secara perlahan dengan menyerap saraf-sarafmu. Dengan cara itu, aku bisa membawamu langsung ke pohon Shinju." Boruto pun bertanya, "Kalau begitu, bagaimana mungkin kau membunuh ayah Momoshiki dan membantu kami melawan Shibai Otsutsuki?" Lawannya tersenyum tipis dan berkata, "Kau sungguh bodoh, Boruto. Shibai belum mati. Semua pertarunganku selama ini hanyalah sandiwara. Semua pihak tahu tentang rencana ini, kecuali Kaguya, yang kami anggap sebagai pengkhianat.
Bahkan ayah Momoshiki sebenarnya belum sepenuhnya mati. Jiwanya masih bisa dihidupkan karena aku gagal mengendalikan tubuhmu. Sekarang kami akan memakai reinkarnasi Shinjutsu untuk menghidupkan kembali Shibai dan ayah Momoshiki. Jangan pernah menganggap Otsutsuki bisa mati dengan mudah. Jika kami sudah mencapai level dewa, maka kematian jasmani tidak berarti apa-apa. Jiwa kami tetap bisa bergerak bebas. Toneri yang mendengar itu langsung bertanya dengan nada tinggi, "Apa kau bilang? Di mana ayah Momoshiki sekarang? Dan Shibai? Cepat katakan." Tapi Otsutsuki tertinggi hanya tertawa kecil dan berkata, "Apa hakmu menanyakan itu, Toneri? Kau bukan siapa-siapa." Tanpa banyak bicara, Toneri langsung mengedipkan matanya. Dalam sekejap, ia muncul di hadapan Otsutsuki tertinggi dan menghantam wajahnya dengan pukulan keras. Otsutsuki tertinggi membalas dengan tinjunya sendiri. Kedua tangan mereka saling bertabrakan, hingga tulang mereka sama-sama retak. Keduanya tampak kesakitan. Boruto segera melesat hendak menyerang Otsutsuki tertinggi, tapi rival ayah Momoshiki muncul dan menendangnya keras. Boruto mencoba menahan tendangan itu dan membalas dengan menebaskan Kusanagi. Namun, lawannya segera membuka puluhan portal dimensi yang menyedot Boruto, Toneri, dan Garaga secara bersamaan. Mereka bertiga berusaha sekuat tenaga melawan hisapan dari portal-portal itu. Toneri berteriak, "Boruto, cepat lakukan sesuatu. Aku tidak bisa bergerak." Boruto menjawab, "Aku juga." Kaki ini seperti terkunci. Dengan kekuatan yang tersisa, Boruto menggenggam tangan Toneri dan punggung Garaga. Ia berkata dengan mantap, "Hirai no Jutsu." Dalam sekejap, mereka bertiga berpindah ke lokasi di belakang, menjauh dari area portal dan berhasil lolos. Melihat itu, rival ayah Momoshiki menatap Otsutsuki tertinggi dan berkata, "Lihat, mereka lolos lagi." Otsutsuki tertinggi menjawab, "Pisahkan mereka. Jika perlu, kirim mereka ke dimensi yang berbeda agar mereka tidak bisa bekerja sama lagi." Rival ayah Momoshiki menjawab, "Baik, aku mengerti." Dalam hati, Otsutsuki tertinggi bergumam, "Aku harus mengakhiri ini secepatnya." Potensi jogannya Boruto sangat berbahaya. Hanya Toneri yang bisa menyadari kekuatan sejatinya. Jika jogannya benar-benar bangkit, maka kami tidak akan punya peluang menang. Aku harus memusnahkan Boruto sebelum kekuatan itu muncul. Boruto dan Toneri sedang bertarung bersama melawan Otsutsuki tertinggi. Dalam pertempuran kali ini, mereka berdua sepakat untuk bekerja sama dan menggunakan kekuatan mereka semaksimal mungkin. Otsutsuki tertinggi, yang sebelumnya sempat berbicara mengenai potensi mata Jogan milik Boruto, tampaknya ingin segera mengakhiri pertempuran ini. Ia membuka kedua telapak tangannya dan mengarahkannya langsung ke arah Boruto dan Toneri. Dari kedua telapak tangannya itu muncul rinnegan berwarna kuning yang memancarkan energi besar. Tak lama kemudian, dari telapak tangannya keluar gumpalan cakra yang kemudian berubah bentuk menjadi dua kepalan tangan raksasa. Kedua tangan yang terbuat dari cakra tersebut tampak sangat besar, ukurannya hampir menyerupai biju udama. Sekali hentakan dari kepalan cakra itu menghantam tanah, dan hasilnya langsung menyebabkan retakan hebat di sekitarnya. Kekuatan hancurnya bahkan melebihi ledakan jutsu milik Boruto. Melihat itu, Toneri langsung menggunakan Rikudo no Chikara untuk menahan serangan. Ia mengangkat satu buah Gudo Udama dan menggunakannya sebagai tameng untuk menahan kepalan cakra tersebut. Sementara itu, Boruto menahan kepalan cakra yang satunya dengan menciptakan medan gravitasi tak terlihat di sekeliling tubuhnya. Cakra dari kepalan itu tidak mampu menembus medan gravitasi tersebut, hingga akhirnya serangan itu hancur dengan sendirinya. Toneri pun mengayunkan satu tangan dan menciptakan Kinbo Tensei, yang berputar sangat cepat seperti gerakan Gatsuga milik Kiba dan Akamaru. Kinbo Tensei itu terus memukul balik serangan cakra yang menyerangnya hingga terjadi benturan besar, dan keduanya akhirnya hancur. Setelah berhasil menahan serangan, Boruto dan Toneri langsung melesat ke arah Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki. Boruto mengaktifkan Jutsu Suiton Rai Shiryudan yang muncul dari dalam tanah. Air meluap seperti ombak besar di lautan, kemudian berubah menjadi naga air raksasa. Toneri menambahkan lapisan cakra dari cakren Shigan pada naga tersebut, sehingga warnanya berubah menjadi hijau dan menimbulkan kilatan-kilatan listrik di dalamnya. Setelah itu, mereka berdua melepaskan serangan naga air itu ke arah dua musuh mereka. Melihat serangan itu datang, Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki menempelkan tangan mereka ke tanah. Dari sana, muncul api besar yang meluap ke atas seperti semburan lava dari dalam gunung. Mereka berdua mengendalikan api itu hingga membentuk naga api besar,
yang kemudian terbang ke udara untuk menghadang naga air milik Boruto dan Toneri. Dua jutsu besar itu saling bertabrakan di langit dan menciptakan ledakan besar. Namun, karena elemen Suiton milik Boruto lebih kuat dari Katon, naga api pun kalah dan akhirnya menghilang, terkibas oleh kekuatan naga air. Naga air itu terus melaju dan akhirnya menghantam tubuh Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki secara langsung. Toneri kemudian menciptakan Raiton Raiku dan mengarahkannya ke dalam tubuh naga air, sehingga menambah daya kejut dari serangan itu. Tubuh dua musuh tersebut langsung tenggelam dalam naga air yang bercampur listrik itu. Namun, rival ayah Momoshiki tak tinggal diam. Di dalam Suiton, ia mengeluarkan Kekei Genkai yang dapat mengubah air menjadi asap. Dengan mengatur suhu cakra dan memanaskannya, seluruh air berubah menjadi uap panas, dan perlahan menghilang ke udara. Boruto melihat kejadian itu dan bergumam pelan, "Sudah kuduga, pertempuran kali ini tidak akan berjalan mudah." Ia membuat segel dengan tangannya, lalu mengucapkan, "Yoton, Yokai no Jutsu." Dari mulut Boruto keluar cakra elemen lava, yang langsung diarahkan ke tubuh Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki. Tubuh mereka pun kembali terperangkap oleh lava yang mengeras. Toneri yang melihat celah itu, segera menebaskan Kinrin Tensei bakunya yang diputar searah jarum jam. Senjata itu sangat besar dan panjang, bahkan setiap kali diputar, hutan dan bukit di sekitar langsung terbelah. Wilayah tersebut menjadi gundul karena semua pohon ikut terbelah. Kinrin Tensei baku akhirnya mengenai tubuh dua musuh mereka secara langsung. Namun Otsutsuki tertinggi tidak menyerah. Ia mengaktifkan dojutsu miliknya dan mengarahkannya tepat pada senjata yang memotong tubuhnya. Hasilnya mengejutkan. Kinrin Tensei baku justru berbalik arah, memantul kembali ke arah Toneri. Boruto yang melihat itu langsung bereaksi cepat. Ia menggunakan gravitasi tak terlihat untuk menarik tubuh Toneri ke arah lain, agar tidak terkena serangan pantulan dari Kinrin Tensei baku. "Sial," ucap Boruto dengan nada kesal. Ternyata dia bisa memantulkan serangan balik. Kemampuannya benar-benar lengkap. Rasanya hampir tidak ada celah untuk melukainya. Otsutsuki tertinggi lalu membuka satu mata lagi, dan di dalamnya terlihat Rinnegan baru yang memancarkan gelombang gravitasi yang jauh lebih kuat daripada milik Boruto. Gravitasi yang mengelilingi tubuh Boruto hanya sekitar 1 atau 2 meter saja, tapi gravitasi Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki mencapai lebih dari 10 meter. Boruto menyadari bahwa ia tidak bisa mendekat karena pada jarak 10 meter pun tubuhnya sudah terdorong oleh tekanan gravitasi itu. Toneri menatap Boruto sambil berkata, "Ini benar-benar gila. Mereka selalu meniru teknik kita, tapi selalu berhasil membuatnya lebih kuat dari milik kita." Boruto yang tampak mulai kelelahan lalu berkata, "Apa kau punya rencana lain, Toneri? Kita tidak bisa terus begini." Toneri menggeleng perlahan dan menjawab, "Aku juga tidak yakin, semuanya terasa gelap. Mereka terlalu kuat. Aku rasa satu-satunya cara adalah membangkitkan Jogan tahap kelima. Itu kemungkinan terakhir kita." Boruto lalu bertanya, "Tapi bagaimana caranya agar Jogan tahap kelimaku bisa bangkit?" Dengan suara berat, Toneri menjawab, "Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan sekarang adalah menunggu sampai waktunya datang. Itu takdirmu, Boruto. Tapi ada satu hal yang membuatku khawatir." Boruto menatapnya heran dan bertanya, "Apa itu?" Toneri menjawab dengan nada serius, "Selama rival ayah Momoshiki berada di dalam tubuhmu, aku tidak tahu apa yang sebenarnya telah dia lakukan. Aku takut tubuhmu mengalami perubahan yang tidak kita harapkan. Bisa saja dia meninggalkan sesuatu atau merusak bagian dalam tubuhmu secara perlahan." Setelah mendengar perkataan Toneri, rival ayah Momoshiki langsung merespons dengan nada tenang namun penuh keyakinan. Ia berkata, "Toneri Otsutsuki, kau adalah satu-satunya orang yang mengatakan hal itu dengan jujur. Dan ya, kau benar. Selama aku berada di dalam tubuh Boruto, aku memang telah melakukan sesuatu padanya. Sekarang, kita hanya tinggal menunggu waktu untuk melihat apa yang akan terjadi sebagai akibat dari itu." Toneri terlihat marah dan menjawab dengan nada emosi, "Apa maksudmu melakukan sesuatu pada tubuh Boruto? Apa yang sudah kau lakukan? Kau benar-benar tidak tahu malu. Dasar pengecut." Rival ayah Momoshiki menanggapi dengan nada meremehkan. "Pengecut, katamu? Aku tidak punya kewajiban untuk menjelaskan apapun pada kalian. Lebih baik kalian bersiap saja menghadapi apa yang akan datang. Tunggu saja, sebentar lagi reaksinya akan muncul." Di saat ketegangan semakin memuncak, Otsutsuki tertinggi mulai bergerak perlahan mendekati Boruto dan Toneri.
Tubuhnya diselimuti oleh medan gravitasi tak terlihat dengan radius yang sangat luas, mencapai 10 meter. Boruto dan Toneri dengan sigap mundur beberapa langkah, karena mereka tahu, jika mereka masuk ke dalam area itu, tubuh mereka bisa terkikis dan hancur seperti daging yang digiling. Namun, tanpa peringatan, Otsutsuki tertinggi tiba-tiba menghilang dan langsung muncul tepat di hadapan mereka. Ia menggunakan teleportasi untuk memotong jarak. Akibatnya, tubuh Boruto dan Toneri langsung terkena efek gravitasi yang mengelilinginya. Medan gravitasi milik Boruto pun langsung hancur karena tekanan yang sangat kuat. Tiba-tiba, Kuchiyose Garaga muncul dan mengibaskan ekornya, membuat tubuh Boruto dan Toneri terpental menjauh. Mereka terbanting cukup keras. Namun, Garaga tidak luput dari serangan, gravitasi tak terlihat itu menggores lehernya hingga terluka parah. Melihat hal ini, Otsutsuki tertinggi berbicara sambil menatap Garaga. Sungguh menjijikan melihat seekor ular sepertimu menunjukkan kesetiaan kepada manusia. Bukankah kau adalah Garaga, salah satu ular paling liar dari Gua Ryuchi? Aku tidak menyangka kau rela mempertaruhkan nyawamu demi bocah itu. Padahal, kau dikenal sebagai ular yang paling susah dikendalikan dan bahkan dibenci oleh sesamamu. Garaga yang terluka menjawab dengan napas tersengal, jadi kau tahu tentang aku? Siapa sebenarnya dirimu, sampai-sampai kau bisa mengetahui sejarahku dan dari mana aku berasal? Dengan nada tenang namun mengancam, Otsutsuki tertinggi membalas, aku tahu banyak tentang sejarah bumi, termasuk tentang leluhurmu, Hakuja Sanin. Dia adalah ular dengan kekuatan terbesar di antara para Sanin. Setelah mendengar nama itu disebut, Garaga tampak terkejut. Ia segera memuntahkan sebuah segel kecil dari mulutnya, segel peninggalan Hakuja Sanin, dan melesatkannya ke arah Boruto. Kondisinya sudah semakin parah, lehernya robek dan tubuhnya melemah. Melihat hal itu, Boruto segera menempelkan tangannya ke tanah dan berseru, Kuchiyose Kisei. Seketika, Garaga menghilang dan kembali ke Gua Ryuchi. Meskipun tubuhnya terluka, nyawanya berhasil diselamatkan. Boruto memungut segel yang dilemparkan Garaga dan memasukkannya ke dalam saku jubahnya. Dalam hati, ia berkata, karena Jogan tahap kelima belum bangkit, aku tidak punya pilihan lain selain menggunakan kekuatan tersembunyi yang masih tersisa. Ada 11 kekuatan dari Jogan tahap 4 yang masih bisa aku andalkan. Mungkin tidak cukup untuk mengalahkan mereka sepenuhnya, tapi setidaknya aku bisa bertahan dan melukai mereka. Boruto kemudian mengaktifkan kekuatan tersembunyi ke-11 dari Jogan tahap 4. Pola di matanya berubah membentuk simbol bintang, dan dari matanya mengalir asap biru yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Mode cakra pun aktif, kali ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mode ini bisa disamakan dengan perubahan bentuk Kurama mode milik Naruto, bertingkat dan semakin kuat seiring naiknya tahapan. Pada mode cakra Jogan level 4 ini, simbol bintang dan Rikudo terlihat jelas di bagian belakang jubahnya. Ia juga bisa menciptakan tongkat hitam seperti milik Nunoboko. Setelah kekuatan ini aktif, berarti masih tersisa 10 kekuatan tersembunyi lagi yang belum digunakan. Sambil berdiri tegak, Boruto menatap ke arah Toneri dan berkata, "Hei Toneri, kau mau terus tergeletak seperti itu? Ayo bangun, kita belum selesai. Kita akan kalahkan mereka sekarang." Toneri perlahan bangkit dan bergumam dalam hati, kekuatan ini berbeda. Ini jauh lebih besar dari mode cakra sebelumnya. Aku bisa merasakannya dengan jelas. Tak lama, Toneri pun mengaktifkan mode cakra milik Tenseigan. Ia melepaskan semua pembatas yang tersisa, hingga kekuatannya mencapai puncak. Mode cakra Jogan dan Tenseigan akhirnya bersatu. Mereka berdiri berdampingan, siap menghadapi Otsutsuki tertinggi. Otsutsuki tertinggi menatap mereka dengan ekspresi tertarik. Jadi kalian masih menyimpan kekuatan lain, ya? Baiklah, aku sangat menantikan kejutan kalian. Seranglah aku, kalau kalian memang sanggup. Aura cakra dari Boruto dan Toneri kini menyala terang. Boruto menoleh ke Toneri dan berkata, dengar, karena mode cakra ini sangat kuat, kita tidak bisa asal menyerang. Kita harus punya strategi. Apa rencanamu? Toneri menanggapi dengan suara pelan tapi serius, aku akan beritahumu nanti, saat momen yang tepat tiba. Jangan sampai Otsutsuki tertinggi dan rival ayah Momoshiki mendengar rencana kita. Kalau mereka tahu, kita tidak akan punya kesempatan. Boruto mengangguk. Baik, aku percaya padamu. Tapi kumohon, jangan sampai kau mati di tengah jalan, Otsutsuki Toneri. Aku tidak mau repot-repot menggendongmu nanti. Toneri tersenyum tipis, lalu menjawab, jangan meremehkanku,
Boruto. Kali ini kau akan melihat kemampuanku yang sebenarnya. Mereka saling menatap sejenak, lalu melesat bersama menuju musuh. Kecepatan mereka sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari 2 detik, Boruto sudah berada di depan Otsutsuki tertinggi. Dengan gerakan cepat, ia mencabut tongkat hitam dari punggungnya dan langsung menancapkannya ke arah mata Otsutsuki tertinggi.